Shalom Papua. Kita belum bisa bicara Papua lagi. Kita tunggu ya, mudah-mudahan ada kabar yang baik dari Papua. Ya, tapi kemarin ada 3 aktivis dilepaskan ya. 3 aktivisnya Papua dilepaskan, ditangkap dilepaskan. Nampaknya sudah mulai lunak pemerintah Indonesianya. Mudah-mudahan mereka mengadopsi ya caranya Pak Ponto ya. Tetapi kalau khilafah yang menang 2024, apapun pokoknya lepas Papua, harus lepas. Ya, kalau sampai yang menang nanti Anies Baswedan, ya, wah channel ini langsung berubah kita ya. Kalau sampai Anies menang atau sampai khilafah yang menang, siapapun dia perwujudannya, ya, itulah saya langsung Anda yang mau ikut boleh, Anda terserah. Ya, pokoknya saya langsung dukung, saya akan dengan frontal terang-terangan menyatakan channel ini adalah channel untuk Papua Merdeka. Kalau sampai khilafah menang ya, makanya Anda harus berubah. Saya sudah standby. Selama kaum Pancasilais yang pegang Indonesia, kita akan berusaha bagaimana supaya kita tetap bersatu, supaya Anda semua tetap bersatu. Tapi kalau khilafah sudah menang, kasihan Papua kalau nggak lepas. Bisa mati semua itu orang-orang di Papua itu ya. Sekarang aja udah dibunuhin ya. Nah, hari ini tema kita, sebenarnya ini kok, nah, tema kita adalah ternyata ada yang jualan gereja demi menjilat pantat Anies ya. Ternyata ada beberapa gereja dan banyak gereja yang nggak terima dana boti itu. Tidak seperti yang beredar di mana-mana itu ya, bahwa PGPI semuanya menerima, enggak loh. Tidak semua anggota PGPI, ini ketua PGPI-nya bajingan loh. Mengatasnamakan PGPI ya, namakan bahwa seakan-akan PGPI semuanya mendukung Anies. Mau ngeri ya, kalau berarti seluruh gereja yang berbahasa Roh Kudus ini bangsat semua, anjing semua, ya kan? Kalau sampai benar-benar PGPI mengatasnamakan PGPI, ternyata Betani sama Pak Erastus langsung protes ya. Sorry kita nggak mau dikait-kaitan ya sama si Anies Baswedan ya. Wah protes Pak Erastus ya, grupnya Pak Erastus sama grupnya Betani ya. Betani nggak tahu siapa sekarang ketua sinodenya, saya juga nggak ngerti ya. Kemarin kan, oh iya, soalnya kan Betani kan under Pak Erastus sekarang kan. Nah, di bawah bukan secara organisasi mereka sendiri, tetapi secara pengembalaan di bawah Pak Erastus ya. Oh pantesan Betani cepat sekali tumben. Menolak ya, nggak mau terima duit ya. Betani juga kaya gerejanya ya. Betanya gajinya gede-gede, nggak butuh juga. Cuman ngomong tegas ya, kami tidak mau terima uangnya. Wah, saya bertepuk tangan. Alumni kan soalnya kan. Waduh, saya ikut bersuka cita ya. Saya seneng ya, Betani nggak terlibat ya. Walaupun saya sudah nggak di Betani lagi. Ya. Bagaimana juga Betani yang memperkenalkan saya ke dunia pelayanan ini ya. Jadi saya sedih kalau Betani ikut terlibat di dalam politik. Tetapi saya bersyukur ya, Betani nggak mau ikut-ikutan ya. Walaupun saya sudah nggak di Betani sudah 14 tahun ya, nggak di Betani saya. Nah hari ini ya Anda lihat ya, kemarin saya sudah upload 2 video dari GSKI ya, gerejanya Erastus ya kalau nggak salah ya. Salah satunya dari Betani ya, statement. Kami nggak dikasih uang dan kami nggak dikasih pun kami nggak mau terima. Wah hebat kali, hebat saudara. Saya nggak ada lawan tuh, ya. Harusnya begitu gereja. Wah, kadang-kadang ya, memang kalau saya pikir ya, lihat Betani itu gereja yang profesional sekali ya. Ya dia cara pengelolaan ibadahnya itu profesional, memang bisnis. Tapi nggak munafik. Ya terang-terang saya bisnis kok. Saya bisnis dan dia kelola dengan profesional. Keuangannya terbuka Betani. Makanya hijau semua matanya kan. Uangnya terbuka. Perpuluhannya berapa puluh miliar dibuka. Gaji pendeta berapa, gaji pemusik berapa, semua dibuka. Kita ini terbuka ya, keuangannya terbuka. Ya, Pak Alex berani. Makanya investornya berani dukung mega projectnya Pak Alex. Ya, karena Pak Alex terbuka dulu dan rupanya ini sampai sekarang masih polanya masih sama ya, walaupun sayang sekali ya mereka ada terjadi intrik-intrik di dalam ya karena uang yang melimpah di dalam sana kan.
Tetapi sudah itu pun jemaatnya tetap ada di sana ya banyak ya. Luar biasa ya, karena mereka memang profesional. Mereka hadirkan pengkhotbah-pengkhotbahnya nggak yang main-main ya. Pengajar-pengajarnya Pak Yusuf Roni segala macam. Dulu sempat disupport ya. Pak Samitun dulu sempat diminta bergabung tapi nggak mau ya. Profesional ya, manggilnya bukan pengkhotbah ecek-ecek, manggilnya yang cuma doyan dagel. Itu si siapa? Tony Daud Simeon aja dulu pernah dagel itu dikeplak kepalanya sama Pak Alex ya. Saya ingat sekali waktu SPGI itu dulu Tony Daud lagi dagel nyanyi-nyanyi dagel jogetan dikeplak. Turun kamu, kedagingan kamu. Saya kaget. Ya, semuanya pada kaget itu ya. Profesional mereka nggak boleh mimbar itu buat bercandaan-bercandaan begitu ya. Terus ada satu orang yang dagel yang sekarang jadi pengkhianat itu ya. Pengkhianatnya Betani. Dia dagel, ngomongnya rusuh ya. Di dalam gedung gereja ngomong asu apa segala macam, celek apa segala macam, pokoknya jorok-jorok begitu. Dimarahi sama Pak Alex ya langsung ya. Oh dimarahin langsung, nggak boleh sembarangan kamu, nggak sapa kamu mau orang apa juga nggak urusan. Benar ya profesional, harus profesional. Nah itulah sebabnya kita mencoba mengelola yayasan-yayasan kita dengan profesional. Semua yang duduk di dalam boardnya kita, board penatua kita, orang-orang profesional semua ya, orang-orang yang nggak ecek-ecek, termasuk Galarua. Galarua ini Pak Jenderal Toping, Pak Laksmana Ponto, ini kan Pak Santiamer, Pak Putih, juga ini mantan aktivis mahasiswa kita nih, Kalisoy-Lisoy, ya kan, aktivis mahasiswa ini nggak main-main, beliau ini semua orang profesional semua ya, bukan orang kemarin sore dalam berorganisasi. Ya, Bu Linda, nah, kemarin kalau ini Bu Linda, kita perkumpulan sudah jadi Dirjen Kumhamnya ya? Sudah. Perkumpulan belum kalau yayasan. Nah, oh yayasan ya. Oh tadi Bu Lina yang kasih ke saya yayasan ya, sudah di tangan ya. Iya. Sudah di tangan. Perkumpulan baru tadi dimasukkan ke Kemenkumham, itu hari yang lalu. Oke, luar biasa. Itu untung ada Bu Linda ya. Kalau enggak kita kemarin dikerjain loh. Ya untung ada Wonder Woman ya. Kita kalau enggak kemarin nggak tembus-tembus, gila loh. Kemarin juga orang-orang ini semua ya, kita orang-orang yang punya semua, luar biasa. Kita menggunakan dengan profesional ya. Nah, memang di dalam profesional ini kadang-kadang kelihatannya kok saklek, kok begini ya. Pak Lo, kita kan mau jalan sistem dulu. Yang penting uang masyarakat aman dulu. Kalau uang masyarakat sudah aman, tenang ya kan, aman itu nggak dicuri, nggak sampai kebobolan. Nah, lalu kita harus, kemanusiaan kita harus benar. Karena Damaris ini kan buat mencari nafkah 300 diaken. Ya, sebagian besar, lebih dari separuh 300 diaken ini memang nafkahnya dari Damaris, saudara. Dan harus kita terima, harus kita akui. Dan itu memang tujuan kita supaya jadi berkat. Nah, yang separuh memang orang punya duit yang ingin terlibat, malah nyumbang, ya malah banyak nyumbang. Nah, ya terima kasih. Ya sudah nyumbang tenaga, masih diomelin lagi sama ini sama korlap. Masih ditegur, masih di apa. Tapi itu menunjukkan Anda rendah hati ya. Menunjukkan Anda orang yang rendah hati. Anda orang kaya, punya uang, masih nyumbang, berjalan, salah prosedur pasti diomelin ya. Anda itu benar-benar rendah hati sekali, luar biasa. Jadi teman-teman jangan kecil hati ya kalau ditegur ya. Kemarin kita kasih pengumuman, semua yang terlibat dengan Alengso, dengan Amin Wijaya, tidak boleh jadi diaken karena akhirnya kita jadi bingung di mata-mata itu terus kitanya repot ya, kasih isu-isunya yang nggak benar, kitanya repot klarifikasinya. Makanya saya sekarang udah nggak mau klarifikasi lagi ya, karena terlalu cekereme ya. Kecuali kalau saya lihat penting, kalau dia menyampaikan ke saya, oh ya ini perlu dijelasin ya. Ngapain orang nyumbang aja enggak nyumbang enggak, kebanyakan protes juga, kepret tahu rasa lo. Nyumbang aja enggak, kebanyakan ngoceh lo. Oh, kamu nyumbangnya ini baru ya, kita nyumbang aja enggak. Hari ini saya senang ya, ternyata Betani KSKI ya. Ini ada yang ngomong nih sebentar nih. Ketawamu kayak iblis. Iblis ini yang ngasih makan teman-temanmu orang Islam di Indonesia, Dul.
Iblis ini yang ngasih makan teman-teman kamu orang Islam itu yang kere-kere itu, ya. Aduh. Bentar. Luar biasa ya. Gilbert itu dari awal itu memang dukung Anies banget ya, kelihatan banget dia dukung Anies. Wah, omongannya mau manis begini, melintir-melintir firman Tuhan semua, tai kucing semua. Yang dia ngomongkan tai kucing semua itu ya, jamun Gilbert itu. Dulu saya sungkan-sungkan, sekarang saya udah gak sungkan-sungkan ya, apalagi dia berani ngatain saya anak iblis ya. Wah, itu kesempatan saya ya buat menyerang dia. Bukan saja hamba Tuhan, tapi secara pribadi juga. Ya, kenapa? Itu tanda signal Tuhan buka, ya kan? Itu signal. Iya ini benar ya, geli dengar Gilbert klarifikasi. Ya, mau diklarifikasi apa? Sudah di depan mata jelas dia memang mendukung Anies kok. Memang dia jilat pantatnya Anies kok. Mau apa lagi, ya kan? Eh, ya kan? Gilbert diurapi oleh Anies, ya diurapi dengan tainya Anies. Kayak KC diurapi tainya Napoleon. Aduh. Aduh. Ini ada yang menghakimi saya katanya, biarin aja orang orang tampak muka aja nggak berani kok. Ya. Kamu kalau nggak tampak muka nggak usah menghakimi saya, ya kan? Nggak punya titit, nggak punya titit. Eh, Tertawa jahat. Orang-orang Islam itu ya berani ke sini, berani ngoceh-ngoceh, nggak berani tampak muka. Katanya mayoritas, ya itu tadi ya. Muhammad aja kan nggak berani ditampilkan mukanya kan, pengecut terlalu pengecut kan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Muhammad nggak berani digambar mukanya. Alasannya karena zaman itu nulis saja nggak bisa. Orang nulis sama orang gambar itu beda. Dasar kiai-kiai pada tolol. Ya. Karena Muhammad memang hoax. Ya, memang hoax. Nggak pernah ada. Ya. Eh, Drama Yuswa Tewu sama Saifuddin. Dua-duanya pesina semua kok. Dua-duanya pesina semua sama aja. Ya itu tadi ya, mereka jelek-jelekin saya, ngeroyok saya, akhirnya mereka saling gigit sendiri, ya, saling gigit sendiri sekarang. Nah, itu ya, makanya saudara kalau di ini orang itu jangan balas. Akhirnya kan Tuhan bela saya kan, mereka saling gigit sendiri kan. Duitnya dimakan Saifuddin, nyalakannya Yosua Tewu. Yosua Tewunya dasarnya cabul. Tapi Saifuddinnya nggak nyadar kalau dia juga cabul juga. Sama-sama pendeta cabul ini dua-duanya. Oh Saifuddin bukan pendeta ya. Saifuddin bukan pendeta. Freelance ya. Ya, bukan pendeta dia. Nggak pernah ditahbiskan dimanapun. Iya, Muhammad itu memang nggak pernah ada. Ya. Nah, bentar. Pak KC di penjara kasusnya, oh enggak, dipolitisnya bukan sama Yuswa Tewu, tapi sama si Komarudin, pengacaranya KC, pengacaranya Saifuddin. Ya, kenapa Yahya Waloni kena 5 bulan, KC kena 10 tahun? Karena pengacaranya jahat. Kan dari awal saya sudah bilang, habis nanti KC. Kan sudah saya bilang, ya kan. Saya itu kalau ngomong itu enggak bercanda ya. Kira saya ini apaan, ya kan. Saya enggak main-main ya. Saya kalau ngomong itu enggak main-main saya kalau ngomong. Kena itu kejadian. Karena pengacaranya tolol, ya. Orang mau dibelain sama internasional nggak mau. Sekarang malah teriak-teriak internasional. Apakah Saifuddin ke Mahkamah Internasional belain KC? Nggak mungkin, nggak ada. Bohong. Kamu ditipu Saifuddin kok mau. Apalagi Tony Bastaman, Omdo, nggak ada lagi. Itu golongan orang-orang Omdo semua itu. Aduh, bukan sok pamer ya. Kalau kita itu di sini iya iya enggak kayak Pak Santi Amar. Gimana Pak jalan? Jalan enggak.
Jelas, ini orang jelas ini Pak Santi Amer. Banyak orang memfitnah Pak Santi Amer ya, kasihan Pak Santi Amer difitnah sana sini ya. Difitnah sana sini orang iri ya dengan posisinya Pak Santi Amer. Dikira Pak Santi Amer dapat duit, enggak loh, malah nombok loh. Malah nombok loh, itu malah sampai akhirnya Pak Putih ikutin nombokin dari hasil pertaniannya loh buat nombokin Galarua karena ada beberapa dana yang tidak bisa dikeluarkan tanpa persetujuan rame-rame dan waktu mau ditanyain pada nggak setuju, pada takut. Akhirnya nombok. Padahal cuma tinggal tanda tangan berempat, yang penting tanggung jawab kan duitnya keluar boleh, tapi pada takut nggak berani. Akhirnya Mas Santi nombok, kasihan. Malah nombok loh, anak jangan banyak yang orang iri sama Santi Amer ya, dikira duitnya banyak Santi Amer. Oh iya memang duitnya banyak, tapi kan bukan duitnya dia dan dia nggak bisa sembarangan keluar duit. Akhirnya nombokin itu ya dari pertanian segala macam. Kalau nggak pergi kemana-mana. Kemarin ke Malang untung ada yang biayain ya, ada yang bayarin ya. Habis banyak kemarin. Dan untung ada tinggalnya di rumahnya Pak Khairul ya, di rumah singgahnya Pak Khairul ya Pak Santi Amer ya. Enggak, kita nginap di ini dua hari kita nginap di Karangploso, anunya Junior Tobing. Oh, mes. Terus satu hari di Malang Selatan di desa Budi Harjo, Purwoharjo. Di situ kita jadi nggak nginap di. Kita mau bikin rumah buat di Malang itu rumah serbaguna, kudu survei lagi loh Pak. Oh gitu ya. Sama perizinannya mesti bantu ngurusin loh Pak itu. Bagus. Jadi kita di sana itu Pak memang bikin itu desa menjadi role model gitu ya, role model desa yang artian dalam artian yang arti luas ya, dalam hal Pancasilanya, di dalam hal ya everything lah, bukan hanya aspek ekonominya ya, sosial budayanya juga gitu. Itu yang lagi kita garap dengan Pak Alex Siti sama Bu Pipin. Dia ngomong, Pak Paul tahu saya nyinggung Pak Saifuddin, beliau tidak pernah nyinggung Pak Paul, dia memberikan kebenaran kepada agama. Oh bukan, Saifuddin itu tidak memberikan kebenaran kepada agama seberang. Saifuddin itu sedang menjelek-jelekan Islam supaya dia dapat suaka di Amerika. Harus tahu bedanya. Ngawur. Makanya ya apa yang Saifuddin tuduhkan kepada saya akhirnya berbalik kepada dia sendiri. Saya kan cuma tinggal ngeletekin aja. Nah, itu nanti yang desa Malang itu nanti Pak Santamir saya mau datang lagi ke sana supaya rumah serbagunanya itu bisa juga dipakai buat training Pancasila. Ya. Gitu? Ya. Jadi cari tanah yang bagus Pak, yang ideal yang bagus. Nah, tanya mereka kira-kira di mana supaya nanti di rumah serbaguna itu di atasnya dikasih mes Pak, kasih kamar-kamar. Supaya bisa di desanya tanya Pak Khairul Anwar kemarin meetingnya kemarin jadinya di mana kan mereka mau bikin. Saya bilang kalau mau bikin serbaguna nanti bikin mes sekalian. Mungkin biayanya bisa habis 200-an juta kali itu Pak. Ya. Tapi saya kira penting Pak karena nanti bikin koperasi sekalian di sana. Ya. Ya nanti itu biar saya kerja sama Damar Kasih dengan Galarua lagi sama timnya sana, timnya Malang. Tapi kemarin ini ya fitnahannya ke Malang akhirnya selesai juga ya. Pada dicopotin YouTube-nya yang ngatain hoax itu, yang 3 desa itu akhirnya pada di take down semua ya, pada take down masing-masing. Sebetulnya kalau yang mau datang, kayak kemarin ada pendeta dari Kudus ya, telepon aja janjian nanti sama Pak Santi Amer kalau Anda pengen membuktikan itu ada apa enggak. Iya. Ya, tapi kalau datang jangan cuma datang nyumbang. Kalau kamu cuma datang ya edan gue. Nyumbang ya, udah diantar temen-temen cuma datang tak cuma mau membuktikan kebenaran. Ya fakta, kalau udah begitu terpanggil ya nyumbang. Jangan kayak tujuannya ngeritik buat apa. Tapi walaupun gitu kita layani, monggo gitu kan. Iya. Nggak masalah gitu. Ada lagi cuma buat bikin konten saja itu kemarin kan diusir mau dipakai parang diusir. Kasihan. Mas Tanti aja baru tahu ya. Saya aja diceritain ya itu ada saksinya itu ya. Saya sampai jangan pakai parang nanti kamu jangan loh dikira kita ngancam nanti. Tapi nggak ngaku dia Pak. Diusir dong saksinya banyak. Dia nggak ngaku, itu yang pertama saya justru yang kesana, bukan si Paul dia bilang gitu. Dia nggak ngaku.
Diusir pakai parang ya. Dia diusir pakai parang. Karena dianggap memfitnah gitu ya. Marah orang sananya marah ya. Orang kita lagi di sana pikiran nggak bahaya. Sana lagi adu wani ya, dia malah expose jualan-jualan sambil kritik-kritik kita, sambil jelek-jelekan ya. Mereka lagi senang baru dikasih traktor, dikasih alat-alat semuanya. Ini malah jelek-jelekan. Samperin, dikasih parang begitu. Jangan pakai parang, nanti dikira kamu ngancam nanti. Ya sudah jengkel sih Pak. Pak Khairulnya jengkel Pak. Waduh, sampai jengkel. Jangan, nanti kamu dikira, karena terlalu banyak fitnahannya. Sana sini ya, YouTubers ya semua ya. Tapi katanya beberapa sudah di take down sendiri-sendiri mereka. Makanya tinggal datang aja, datang ketemu kayak lu temukan orangnya. Kayak kita kan kemarin datang, begitu cocok, duitnya turun, gitu ya. Oh, kita mah nggak main-main ya. Kita mah nggak main-main, nggak cuma nyinyir. Oh kita kalau nyinyir beneran ya. Tapi begitu kita bantu beneran. Anda kan sekarang membuktikan sendiri kan, jadi terbukti kan, KCS kita mau bantu beneran. Ya kan, tapi kan dihalang-halangin. Anda kira kita di sini kalau ngomong cuma ngoceh-ngoceh, enggak ya. Kalau kita iya bener, enggak. Dan kita kalau mau bantu beneran. Ya, ada beberapa yang tanya, kalau kita rasa kita nggak sanggup bantu, kita bilang nggak sanggup bantu. Ya, jadi kita nggak cuman ngomong doang, ya, nggak cuman ngomong doang, nggak cuman bikin konten doang, bener. Ya, kita nggak cuman bukan bikin konten doang. Karena konten ini dibandingkan dengan hasilnya lebih besar hasilnya yang kita berdayakan buat masyarakat ini, ya. Dan kita mau supaya konten ini berguna, membangun opini, karena konten kita ini diawasi oleh negara, ya. Dan saya berharap Anda semua bisa terlibat ya, terlibat serta. Kita ini adalah mau bikin Yayasan Munpaki sekarang untuk menolong orang-orang sama Kristen. Ya, Yayasan Munpaki ini bikin koperasi. Anggotanya ya tadi yang di Malang, yang di Jakarta, para diaken udah 300 tuh.